Halo, selamat datang kembali di Cerita Absurd. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya nih. Program makan gratis buat anak sekolah. Kedengerannya kan mulia banget ya? Tapi, siapa sangka, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini malah jadi sumber perdebatan yang super sengit. Nah, pertanyaannya, kok bisa niat baik kayak gini malah jadi ajang pertarungan politik? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk ngerti sepanas apa perdebatannya, kita harus mulai dari sini, dari perasaan sang presiden sendiri. Coba dengerin kutipan ini. Ini tuh bukan lagi sekedar omongan soal kebijakan loh. Ini udah jadi curahan hati, luapan emosi pribadi. Kutipan ini nunjukin banget kalau semua perdebatan ini tuh udah kena banget ke hati beliau secara personal. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin program ini jadi rame banget? Kenapa reaksinya bisa setajam ini? Oke, kita bakal coba bongkar satu persatu ya. Mulai dari tuduhan utamanya apa, terus gimana Pak Prabowo ngebantahnya, sampai ke visi besar di balik program ini. Oke, pertama-tama kita lihat dulu tuduhan utamanya. Ini menurut sudut pandang Presiden Prabowo sendiri ya, tentang serangan-serangan yang datang ke dia. Intinya tuh di sini. Jadi, menurut Pak Prabowo, para pengkritiknya itu bilang kalau program ini ya cuma buang-buang duit negara aja. Katanya sih udah pasti bakal gagal. Dianggap proyek yang terlalu muluk-muluk, nggak realistis lah dari awal. Nah, narasi inilah yang coba beliau patahkan. Pertanyaan besarnya kan, terus duitnya dari mana? Kalau emang bukan pemborosan, gimana caranya Presiden mau biayain program segede ini? Nah, disinilah jawaban beliau jadi menarik banget buat disimak. Jadi, Pak Prabowo langsung membantah tudingan utama itu. Para pengkritik kan nunjuknya ke APBN, katanya anggaran negara bakal jebol. Tapi Pak Prabowo bilang, tunggu dulu, uangnya bukan dari sana. Sama sekali bukan. Uangnya kata beliau bakal datang dari efisiensi dan penghematan. Dan ini bukan cuma wacana loh, beliau nunjuk langsung pos-pos anggaran mana yang bakal disunat. Contohnya nih, rapat-rapat yang nggak penting di luar kota, seminar-seminar, terus kunjungan dinas yang nggak ada gunanya. Nah, pemborosan-pemborosan inilah yang menurut beliau bisa dipotong, dan duitnya dialihkan buat program makan gratis. Nah, yang paling penting di sini, beliau mengemas ini bukan cuma sebagai penghematan biasa, tapi ini adalah bagian dari perang melawan korupsi. Logikanya simpel, kalau anggaran-anggaran yang remang-remang ini dipotong, uang negara jadi aman dari potensi korupsi, dan bisa langsung dipakai buat rakyat. Masuk akal kan? Nah, setelah bertahan dari serangan, Presiden nggak tinggal diam. Beliau melancarkan serangan balik. Dan kali ini, beliau nggak cuma ngebantah, tapi juga nunjuk hidung langsung siapa yang menurutnya jadi dalang di balik semua kritik pedas ini. Dan ini tuduhannya nggak main-main. Beliau bilang secara belak-belakan, yang paling kencang ngejek itu justru dari kalangan terdidik, bahkan sampai nyebut profesor-profesor terkenal. Wow, ini langkah yang berani ya, seolah-olah memposisikan diri beliau berhadapan langsung dengan kaum elit intelektual. Jadi, di mata beliau, ini tuh bukan lagi soal beda pendapat soal program. Bukan. Beliau yakin kalau serangan-serangan ini sifatnya udah pribadi, didorong sama perasaan-perasaan negatif, ya seperti dendam dan dengki. Politiknya udah jadi urusan personal. Oke, di tengah semua serangan dan tuduhan itu, Pak Prabowo coba mengalihkan fokus kita semua ke visi utamanya. Kata beliau, lupakan dulu politiknya. Program ini tuh jawaban buat krisis nasional yang sangat mendesak, yaitu masa depan anak-anak Indonesia. Nah, biar kita paham kenapa ini dianggap mendesak, kita perlu ngerti dulu apa itu stunting. Stunting itu bukan cuma soal anak pendek ya, ini masalah yang jauh lebih serius. Ini adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak gara-gara kurang gizi. Dan dampaknya itu permanen loh, baik ke fisik maupun kemampuan berpikir mereka. Makanya, Pak Prabowo melihat ini sebagai ancaman nyata buat masa depan bangsa. Nah, inilah justifikasi utama dari program ini. Jadi ini diposisikan bukan sebagai biaya atau pemborosan, tapi sebagai investasi. Investasi buat apa? Ya, buat bikin generasi penerus kita lebih cerdas, sekaligus memutus rantai kemiskinan. Bisa dibilang, ini pertaruhan besar untuk masa depan Indonesia. Dan untuk membela niat tulusnya, beliau kembali ke identitas yang paling melekat pada dirinya, seorang prajurit. Dengan narasi ini, beliau mau menegaskan lagi pengabdiannya seumur hidup buat rakyat, sekaligus menepis tuduhan kalau program ini adalah bentuk penghinaan kepada bangsa. Tapi pidatonya nggak berhenti di pembelaan diri aja, justru diakhiri dengan sebuah perintah yang sangat tegas. Ini seakan-akan jadi sinyal kalau bagi beliau, pertarungan ini belum selesai, sama sekali belum dan beliau siap untuk membuktikan siapa yang benar.
Langkahnya ini benar-benar strategis. Beliau minta kepala staf kepresidenannya untuk ngumpulin semua klip video orang-orang yang meramalkan program ini bakal gagal, termasuk mereka yang bilang program ini penghinaan. Jadi, beliau bukan cuma cuek sama kritik, tapi justru mendokumentasikannya. Ini kayak nyiapin amunisi buat hari penghakiman nanti, entah programnya berhasil atau gagal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau sebuah perdebatan politik udah campur aduk sama emosi dan tuduhan pribadi kayak gini, kira-kira nanti bukti keberhasilan atau kegagalan programnya bakal cukup nggak ya buat mengakhiri semua ini? Atau, jangan-jangan pertarungan narasi ini bakal terus lanjut, nggak peduli apapun fakta yang ada di lapangan. Gimana menurut kalian?